Shalom, kembali bertemu bersama yang ke-11 ini, yaitu bertumbuh di dalam Kristus. Kita akan gabungkan Pendeta Dr. Brian Sumedap bersama-sama dengan kita untuk mengulas ataupun membahas tentang doktrin yang ke-11 ini. Oke, kita akan gabungkan Pendeta Brian Sumedap untuk membahas doktrin yang ke-11 ini, yaitu bertumbuh di dalam Kristus. Ya, bertumbuh di dalam Kristus. Seperti yang sudah saya ulas tadi, bahwa ini adalah doktrin yang terakhir yang ditambahkan. Oke, halo, apa kabar, Sir? Halo, kabar baik. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Pendeta Brian Sumedap saat ini melayani di Ayas sebagai wakil rektor. Bagaimana Sir melihat menyangkut doktrin yang ke-11 ini tentang bertumbuh di dalam Kristus, yang tadi juga saya katakan sebagai doktrin yang terbaru dari rangkaian 28 doktrin ini. Kira-kira Ya, konsep-konsep apa yang perlu kita ketahui dari doktrin bertumbuh dalam Kristus ini? mungkin Silakan. saya berikan latar belakang sedikit tentang doktrin ini. Ya, Sejak bertahun-tahun, Gereja Masih Advent Hari ke-7 mempunyai 27 kepercayaan dasar. Namun, dan kita harus ingat bahwa gereja ini dimulai dengan dasar-dasar dari negara Barat, kan? Dan ketika gereja bertumbuh terus, misionari dikirim ke seluruh pelosok dunia, mereka temui banyak misionari menemukan sesuatu yang janggal di dalam kepercayaan-kepercayaan dasar. Bahwa di dalam ke-27 doktrin yang sudah ada, tidak ada doktrin yang membahas secara spesifik tentang kuasa-kuasa kegelapan, tentang setan, tentang evil spirits, roh-roh jahat. Jadi di banyak tempat mereka orang-orang Advent atau pendeta-pendeta, para pekerja di ladang yang sementara memberikan pelayanan kepada mereka yang ingin belajar, mereka agak bingung mau tunjuk kemana di dalam kepercayaan dasar tentang hal-hal yang bersangkutan dengan roh-roh jahat, dengan setan. Jadi kalau ditanya bagaimana kita akan mengatasi roh-roh jahat, karena untuk orang-orang di negeri barat, setan atau fenomena-fenomena yang tidak dapat dijelaskan, itu mereka anggap itu tidak masuk akal, itu tidak saintifik. Padahal jelas di Alkitab, Yesus bergumul dengan setan. Dan roh-roh jahat itu ada. Oleh sebab itu, ada muncul karena kebutuhan ini, muncul suatu kebutuhan untuk memaparkan di dalam kepercayaan dasar gereja Advent suatu kepercayaan yang akan memberikan arahan bagaimana seorang Kristen Advent boleh terlepas dari belenggu roh-roh jahat ketika dia menerima Yesus. Dan juga mungkin ada satu hal yang penting, karena bukan cuma roh-roh jahat, karena ketika seorang menerima Yesus, mereka itu hanya boleh bertumbuh kalau mereka menerima Roh Kudus untuk bekerja dalam hati, gantinya menggunakan Eastern religion, metode-metode Eastern religion seperti yoga, seperti meditasi dan lain-lain. Mungkin itu latar belakang kenapa ada doktrin ini. oh, jadi itu adalah latar belakang mengapa doktrin ini kemudian muncul, ya. Ya, Kemudian apa kira-kira beberapa poin yang sederhana yang perlu dipahami menyangkut doktrin bertumbuh dalam Kristus ini? ya. Memang karena doktrin ini dimulai gagasan kepercayaan ini tahun 2004, kemudian akhirnya sesudah dibahas melalui beberapa komite, akhirnya dirujuk ke Komite Eksekutif General Conference, dan tahun 2005 dibawa ke General Conference in session, dan akhirnya diputuskan dan diterima tahun 2005 ya di St. Louis, Missouri.
saya pikir yang paling penting di dalam doktrin ini adalah kita melihat ayat 2 Petrus 3 ayat 18 ya, bahwa kita diminta untuk bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Jadi, poin pertama yang saya lihat harus kita ingat dari doktrin ini adalah karena Yesus berhasil mengalahkan roh-roh jahat dan di dalam selama pelayanannya dia berhasil mengalahkan roh-roh jahat. Jadi kita juga kalau kita terkoneksi dengan Tuhan, dengan bimbingan Roh Kudus, kita pun bisa menang seperti Yesus. Itu saya rasa yang paling pertama. Dan yang kedua, doktrin ini memberikan suatu kepastian bahwa ya banyak orang akan bergumul untuk melawan si jahat, roh-roh jahat, setan. Dan bahwa roh-roh jahat itu sementara bekerja secara aktif di dunia ini, di tengah-tengah orang. Oleh sebab itu kita lihat orang kerasukan, orang yang menjadi kuat sekali karena sudah ada roh-roh jahat di dalamnya. Jadi kita yakin karena kita percaya Yesus bisa menang, kita boleh menang. Dan kalau kita mau menerima Yesus dan siap untuk menerima kelepasan dari belenggu si jahat, maka kita boleh bertumbuh hari demi hari. Hari demi hari, dan kita tidak perlu bertumbuh dengan menggunakan, di dalam pertumbuhan Kristen kita tidak perlu menggunakan metode-metode seperti meditasi, yoga, dan doa-doa lain, atau jimat-jimat khusus, karena kita hanya berserah kepada Tuhan, kita connected kepada Tuhan, maka kita boleh bertumbuh. Saya rasa itu. Karena setiap orang kalau mau bertumbuh, sedangkan anak kecil, dia tidak mau kecil terus kan. Ya. Anak kecil kalau ditanya, nanti mau suka jadi apa? Dia pasti bilang, kalau saya besar, saya ingin jadi dokter. Saya ingin jadi pilot. Jadi tidak ada yang mau menjadi kerdil terus atau jadi kecil. Jadi orang Kristen pun demikian. Ketika terlepas dari belenggu si jahat, kita boleh mengikuti teladan Yesus di dalam kehidupan rohani, dan kita boleh bertumbuh di dalam hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika kita sudah lebih mature di dalam hubungan kita dengan Tuhan, kita boleh juga mempraktekkan kaidah yang Yesus telah teladankan untuk kita praktekkan juga. Saya rasa itu yang boleh saya. Jadi bisa kita simpulkan bahwa doktrin ini berangkat daripada satu kegelisahan tentang bagaimana kita berhadapan dengan pencobaan di dunia ini dari si jahat. Lalu kemudian di sisi dunia barat, hal-hal seperti itu tidak mereka akui ataupun tidak masuk di dalam logika. Tapi bagi kita yang ada di sisi dunia bagian timur, itu cukup akrab dengan budaya-budaya yang ada di sini. Dan bahkan di Alkitab sendiri hal-hal itu ada. Nah, untuk itu dibuatlah satu doktrin seperti ini supaya kita bisa bertumbuh untuk keluar daripada zona itu. Dan untuk bertumbuh itu tadi sudah disampaikan beberapa konsep-konsepnya, dan bagaimana bertumbuh itu harus di dalam Kristus, harus terkonek dengan Kristus. Sebagaimana kerinduan semua orang, anak yang kecil dia tidak mau dia kecil terus, tapi dia mau supaya dia apa? Supaya dia bertumbuh ya. Mungkin kurang lebih itu ya kesimpulan umum daripada doktrin ke-11 ini. Saya rasa itu kesimpulan umum dari doktrin ini. Ya. Terima kasih, Sir, atas waktunya untuk bisa menerangkan dengan jelas latar belakangnya, lalu kemudian konsep di dalam doktrin ini, yang tentunya ini bisa mencerahkan siapa saja akan menonton video ini, ataupun melihat secara langsung akan tayangan ini. Kita boleh akhiri ini dengan doa, Sir. Saya akan berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena berkat-Mu pada saat ini, kami boleh mendapatkan pemaparan yang jelas menyangkut doktrin
yang ke-11 dari rangkaian 28 doktrin kepercayaan Gereja Masih Advent hari yang ke-7. Doktrin yang terbaru ditambahkan, yaitu bertumbuh di dalam Kristus. Kami telah mendengarkan pemaparan latar belakang sehingga doktrin ini ada, kemudian bagaimana konsep-konsep utama di dalam doktrin ini. Kiranya engkau berkati apa yang sudah dipaparkan, boleh menjadi berkat untuk siapa saja yang akan melihat video ini. Berkati juga Pendeta Brian Sumendap dalam tugas dan pelayanan bersama dengan keluarga di Ayas. Kiranya hikmat dari sorga akan menjadi bagian, diberkati dalam segala sesuatu. Dan biarlah tuntunan Tuhan boleh menjadikan keluarga hamba Tuhan ini menjadi alat Tuhan dalam penyelesaian pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Terima kasih Tuhan, Engkau mendengar dan menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami persembahkan doa ini. Amin. Amin. Terima Terima kasih, Sir, kasih. waktunya. Ya, Tuhan memberkati. Terima kasih. Tuhan memberkati. Bye-bye.